Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu hadis ya tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sebagaimana telah diumumkan ya, dan hadis tersebut termaktub dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, yaitu hadis ke-19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai nak, wahai bocah ya, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini kalau mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu tentang suatu manfaat, maka mereka tidak bakalan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa in jitama'u, dan seandainya mereka berkumpul bersatu padu ala an yadurruka bi syai'in, dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, maka mereka tidak akan mampu untuk memberi kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat akan menimpamu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya kau mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah tatkala engkau dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dan mengingatmu tatkala kau dalam kondisi sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang terluput darimu tidak akan mungkin kau dapati. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin terhindar darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan ketahuilah bahwasanya solusi datang bersamaan dengan penderitaan, kesulitan yang dihadapi. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang masyhur ya, yang termaktub dalam Arba'in An-Nawawiyah dan dianggap sebagai hadis-hadis jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang kalimatnya singkat tetapi maknanya sangat dalam. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikenal sebagai habrul ummah, itu ulamanya para sahabat ya. Oleh karenanya meskipun dia masih muda namun diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat senior. Kenapa? Karena ilmunya luar biasa. Ya, padahal dari sisi umur, usia beliau sangat muda. Oleh karenanya Rasulullah SAW meninggal, umur beliau masih nahazil ihtilam, yaitu baru saja dewasa, yaitu sekitar umur 15 tahun atau 16 tahun tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia.
Berarti pembicaraan Nabi kepada Ibnu Abbas ini sebelum beliau dewasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggunakan kalimat ya gulam. Ya gulam artinya ya bocah, wahai nak. Artinya belum apa? Belum dewasa. Dan Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah dari Ibnu Abbas yaitu Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib saudaranya ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Oleh karenanya Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi umur mereka jauh berbeda. Ayahnya Ibnu Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, umurnya dekat dengan Nabi. Kalau tidak salah cuma beda 2 tahun. Cuma beda 2 tahun. Jadi ponakan sama om, ya, umurnya sangat dekat. Nabi adalah ponakannya ayahnya Ibnu Abbas, ponakannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu Ibnu Abbas, umurnya jauh di bawah Nabi, ya. Jadi Nabi berbicara dengan dia, dengan sepupunya, dengan bahasa yang penuh kelembutan. Dan Ibnu Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Apakah Nabi sedang berjalan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Ibnu Abbas berada di belakang Nabi, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang naik kendaraan, naik himar atau naik onta, dan Ibnu Abbas dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW dikenal sering membonceng anak-anak kecil, ya. Sampai ada seorang ulama menulis tentang 30 orang sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama anak-anak yang masih muda dan remaja. Di antaranya Ibnu Abbas, ya. Di antaranya Usama bin Zaid, ya. Di antaranya Fadl bin Abbas, ya. Di antaranya Hasan dan Husain. Ini orang-orang anak-anak yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan 30 orang sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan tentang, ya, pentingnya akidah. Sampai-sampai Nabi mengajarkan akidah yang penting ini kepada sahabat yang masih junior, ya, masih kecil, Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dan kata para ulama, ini di antara metode dalam mengajarkan. Jadi seorang guru tatkala mengajar, dia berusaha menggunakan, memberi muqaddimah dengan kalimat-kalimat yang menarik perhatian. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat." Jadi sudah terbetik dalam benak Ibnu Abbas tidak banyak, hanya beberapa kalimat. Dan ini menarik perhatian Ibnu Abbas sehingga timbul rasa penasaran dari dirinya, apa yang hendak diajarkan darimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tatkala mengajar perlu menggunakan metode yang menarik perhatian para murid, ya. Saya sempat dulu belajar di Universitas Islam Madinah, ya. Ada pelajaran khusus tentang ini, bagaimana menarik perhatian, cara mengajar yang baik, ya. Waktu itu yang ngajar kurang baik. Ini enggak belajarnya gimana cara mengajar yang baik, yang ngajar kurang. Sampai ada seorang ustaz mengatakan, "Anda kalau belajar sama seorang guru, kalau Anda lihat dia ngajarnya kurang bagus, ada ustaz ngajar kurang bagus, Anda itu pelajaran bagi Anda. Begini cara yang kurang bagus, ya. Maka jangan tiru." Maka jangan apa? Tiru. Jadi intinya kita berusaha mengajarkan dengan cara yang terbaik, dan itu adalah sarana untuk berdakwah, sarana untuk berdakwah. Nabi SAW menggunakan beberapa metode dalam mengajarkan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun, 3 perkara." Orang semua perhatian. "Sab'atun, 7 perkara." Orang perhatian. "Ini u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat sehingga terfokus. Setelah mereka terfokus, ya, seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna mal ghibah, atadruna manil muflis?" Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Ya, ada orang penasaran, apa itu orang yang bangkrut? Ya, Rasulullah SAW membuka dengan muqaddimah yang menarik perhatian para murid. Ini sunnah agar kita bisa menarik perhatian murid. Jangan seorang yang penting saya sampaikan, urusan mau dengar enggak dengar, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu caranya. Kita berusaha menyampaikan bagaimana dengan metode yang menarik agar orang-orang bisa mendapat hidayah tersebut, menyambut hidayah tersebut. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyarah hadis ini saya akan banyak mengambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang mensyarah hadis Al-Arba'in Nawawiyah, dan kemudian dia sempurnakan menjadi 50 hadis, ya. 42 hadis dari Imam Nawawi, dia tambah 8 jadi 50 hadisnya. Baik.
Yang dimaksud dengan ihfazillah, jagalah Allah, ya tentunya Allah tidak perlu dijaga. Tapi yang dimaksud adalah ihfaz hududallah, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tatkala ada perintah, jagalah perintah tersebut untuk kau laksanakan. Tatkala ada larangan, maka jagalah dirimu agar kau tidak melanggar larangan tersebut. Dan Allah memuji orang-orang yang seperti ini dalam Al-Qur'an, kata Allah, wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf, kata Allah, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Dan inilah apa yang kalian dijanjikan, itu surga. Inilah surga yang dijanjikan kepada kalian. Siapa mereka? Likulli awwabin hafiz, bagi setiap orang yang senantiasa kembali kepada Allah, wa hafiz, yaitu yang menjaga, awwabin hafiz, yang senantiasa kembali kepada Allah, dan hafiz, dan senantiasa menjaga. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, meskipun tidak ada yang melihatnya, wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang kembali kepada Allah dengan hati yang bertobat kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah menjanjikan surga bagi hafiz, yaitu orang yang menjaga. Ada di antaranya dua tafsiran di kalangan para ulama apa yang maksud dengan hafiz. Ada yang mengatakan hafiz adalah yang menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah untuk tidak dilanggar. Menjaga perintah Allah untuk dikerjakan dan menjaga larangan Allah untuk tidak dilanggar. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, hafiz yaitu Allah, orang yang menjaga dosa-dosanya, dia tidak lupa dengan dosa-dosanya. Sehingga tatkala dia menjaga dan mengingat dosa-dosanya, dia senantiasa munib, kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak di antara kita tatkala melakukan dosa-dosa, ya, kita lupakan. Terutama dosa-dosa yang kita anggap sepele. Saya kalau tanya sama antum, siapa saja yang pernah antum gibahi, antum mungkin lupa, ya. Coba dari umur 15 tahun, yang dewasa umur berapa tahun? 15 tahun. Siapa saja umur 15 tahun sampai sekarang, yang ada 40, ada yang 37, ada yang sudah 65, ya. Ada yang sudah mau game over, sudah mau 70, ya. Coba ingat, siapa sih yang pernah antum gibahi dari umur 15 tahun sampai sekarang? Antum jelas lupa siapa aja. Padahal itu akan diingatkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Pertanyaan pertama, siapa yang pernah antum gibahi, antum sudah lupa. Pertanyaan kedua, yang antum gibahi kalau antum sudah ingat semua, gibah apa saja yang pernah antum sampaikan, antum juga lebih lupa lagi. Dan banyak maksiat yang kita lupa. Apalagi pertanyaan berikutnya, siapa saja wanita yang pernah anda lihat tidak halal bagi anda? Wah, repot kalau begitu. Terlalu banyak. Benar, terlalu banyak. Makanya Allah memuji orang-orang yang hafiz, yang mereka menjaga dosa-dosa mereka, mereka ingat sehingga mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran hafiz adalah orang yang menjaga perintah Allah untuk dikerjakan dan menjaga larangan Allah untuk dia hindari. Dan ada beberapa perkara yang Allah khususkan, spesialkan, diperintahkan untuk dijaga. Allah suruh secara umum segala perintah Allah harus dijaga. Tapi ada perkara-perkara spesial yang Allah khususkan agar kita menjaganya. Contohnya seperti menjaga salat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian, terutama salat asar. Kata Allah, "Wa salatil wusta," salat asar, ya. Karena salat asar ini sering orang lalai, pulang dari kerja ngantuk dan macam-macamnya. Rasulullah SAW suruh menjaga salat, di antaranya terkhususkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga salat 5 waktu, di antaranya Allah menyebut khusus tentang salat asar. Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga salat mereka. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza alaihinna, ya man hafaza alaiha, ya, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka salat 5 waktu ini akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak, wa burhanan, dan akan menjadi bukti baginya pada hari kiamat kelak, wa najatan, dan akan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat kelak dari neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, ya, maka pada hari kiamat kelak, ya, falaisa lahu nurun wala burhanun wala najatun wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka tidak ada cahaya baginya di akhirat kelak dan tidak ada bukti baginya pada hari kiamat kelak
dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat kelak, dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman dan Ubay bin Khalaf. Kata sebagian ulama, 4 orang ini adalah gembong-gembong kekufuran. Barang siapa yang meninggalkan salat gara-gara sibuk dengan tahta dan singgasananya, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Barang siapa ya yang karena dia seorang raja sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Barang siapa yang dia meninggalkan salat gara-gara kedudukannya ya, sebagai panglima, sebagai jenderal, sebagai orang memiliki kedudukan di kenegaraan misalnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Firaun. Barang siapa yang meninggalkan salat gara-gara sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun yang memiliki harta yang banyak sehingga membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sibuk berdagang sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk salat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, pedagang besar dari orang-orang Quraisy yang dia dengan karena perdagangan tersebut lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang penting untuk kita jaga salat ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku penegak salat. Benar-benar penegak salat artinya apa? Salat 5 waktu tidak ditinggalkan. Pergi ke masjid. Kalau bisa datang sebelum takbiratul ihram. Seorang berusaha menjaga salat-salat seperti ini. Ya, kalau antum selalu seperti ini luar biasa ya. Ini boleh saya katakan orang yang bisa menjaga salat 5 waktu di zaman sekarang ini karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam hal-hal yang bisa melalaikan kita. Dia bisa salat 5 waktu berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka ini karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sering sampaikan, barang siapa di zaman sekarang ini bisa menundukkan pandangan, itu wali kata saya. Ya, wali. Siapa yang bisa kuat bisa menundukkan pandangan? Namanya wali bukan berarti bisa terbang ya. Kalau yang bisa terbang hebat, Superman jadi wali ya. Jadi maksud saya tidak mesti wali harus bisa sakti dan tidak mesti. Jadi saya katakan di zaman sekarang ini, di zaman penuh fitnah sekarang ini, kalau orang bisa menjaga pandangan, maka saya katakan dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang disuruh kita menjaganya adalah menjaga kemaluan dan menjaga pandangan. Allah menyuruh kita untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Di antara yang Allah khususkan untuk suruh kita jaga adalah janji. Allah mengatakan wahfadzu aimanakum, jagalah janji-janji kalian. Kenapa? Karena banyak orang yang obral janji lupa ya. Sering berjanji lupa, bersumpah dengan Allah, nama Allah lupa, bernazar lupa ya. Oleh karenanya sumpah itu harus dijaga. Kalau dia sudah bersumpah, ingat Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi, maka dia harus meskipun tidak ada yang dengar, meskipun hanya Allah yang mendengar. Tatkala dia bernazar, jangan dia lupakan nazar tersebut. Kalau perlu dia catat. Kalau dia bersumpah, maka jangan dia lupakan sumpah tersebut. Ingat, Allah menyuruh dia untuk menjaga apa? Janjinya. Allah menyuruh dia untuk menjaga janji-janjinya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, istihya minallah atau istahyu minallahi haqqal haya. Ya, kata Nabi SAW, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Apa itu sebenar-benar malu? Antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dengan apa yang ada di kepalamu. Itu maksudnya menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran. Wa tahfadzal batna wa ma hawa. Dan engkau menjaga perut dan apa yang di bawahnya, artinya menjaga perut, jangan saya makan yang haram, menjaga kemaluan, jangan saya melakukan hal yang haram. Ya, ini di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaganya. Bahkan Allah menyuruh kita untuk menjaga hati, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang dilarang seperti hasad pada saudara kita, berburuk sangka kepada saudara kita. Allah mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui isi hati kalian, maka waspadalah ya. Ingat, gerak-gerik hati kita pun Allah mengetahuinya ya. Kita sombong, kita angkuh merendahkan orang lain ya, suudzon kepada orang lain ya, maka ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara yang Allah menyuruh kita untuk menjaganya, namun di antara perkara-perkara penting yang hendaknya kita perhatikan ya, jangan sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan ini sesuai dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala Anda menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah Allah untuk Anda kerjakan, menjaga larangan Allah untuk Anda jauhi, maka Allah akan menjaga Anda. Dan
Ini pasti Allah akan menjaga Anda. Dan para ulama menyebutkan penjagaan Allah terhadap seorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga dia dalam dua perkara. Yang pertama Allah akan menjaga dia dalam perkara dunianya, dan yang kedua Allah akan menjaga dia dalam perkara agamanya, ya. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dalam kemaslahatan dunianya. Seperti Allah akan menjaga kesehatan tubuhnya. Allah akan menjaga anak-anaknya, Allah akan menjaga istrinya, Allah akan menjaga hartanya. Allah akan menjaga hartanya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bahwasanya Allah punya mu'aqibat. Mu'aqibat itu para malaikat yang ada di hadapan seorang mukmin dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, dan dia menjaga orang muslim ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang bertakwa kepada Allah, Allah kirim malaikat untuk menjaganya. Dan penjagaan ini terkadang tidak kita sadari, ya. Saya pernah lihat ada suatu cuplikan di Twitter, ya. Subhanallah, ada seorang dia sedang berdiri di pagar. Tahu-tahu ini mau di shooting oleh CCTV, ya. Dia sedang di pagar, tiba-tiba ada semut yang menggigit, menyerang dia di kaki. Tiba-tiba ada semut situ. Maka dia berusaha untuk tidak menghindar, tapi semut terus menyerang dia. Sehingga akhirnya dia pun pindah dari tempat tersebut untuk menghindari semut. Baru dia pindah, langsung datang ada mobil tabrak atau bis nabrak pagar tersebut. Subhanallah. Dia tidak tahu ternyata semut itu Allah mengirimnya untuk apa? Agar dia menjauh dari tempat tersebut, ya. Dan ini banyak, mungkin kita juga mengalaminya, ya. Ya, banyak di antara kita mengalami. Saya tahu ada seorang yang dia bersafar, ya, sampai 600 kilo, ya, pulang balik, ya. Begitu sampai di rumah, banyak langsung kempes. Bayangkan coba kalau kempes tengah jalan. Ada seperti itu. Ini bukan kebetulan, nggak mungkin apa? Kebetulan. Pernah juga dia bersafar begitu jauh 600 kilo, balik lagi 600 kilo, sampai sudah masuk kota, sudah dekat rumahnya kira-kira cuma 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo baru kemudian knalpotnya pecah. Bayangkan kalau knalpotnya pecah masih 200 kilo yang sebelumnya. Ini bukan kemungkinan, ya. Ini benar-benar Allah menjaganya. Maka seorang, ya, jangan menyangka ini kebetulan. Tidak kebetulan, Allah menjaga Anda. Kalau Anda menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga Anda, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjaga Allah, ya, maka dia jauhi dari segala maksiat, dia jaga pandangannya. Jadi ini susah. Namun kalau dia menjaga pandangannya, kalau orang makanya barang siapa menjaga pandangannya, Allah akan jaga dia. Barang siapa menjaga lisannya, dia tidak merendahkan orang lain, dia tidak suka menjatuhkan harga diri orang lain, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, insyaallah Allah akan jaga dia. Jaga badannya, dia sehat, ya. Kemudian jaga anak-anaknya, jaga istrinya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, barang siapa yang di masa mudanya dia menjaga anggota tubuhnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya di masa tuanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kana ba'dul ulama qad jawazal mi'ah sana wa huwa mumatta'un bi quwwatihi wa aqlihi. Ada sebagian ulama yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun, tetapi Allah berikan dia kenikmatan dengan dia masih kuat dan masih cerdas otaknya, ya. Fawasaba yauman wasbatan syadidatan. Suatu hari dia lompat dengan lompatan yang kuat. Fa'utiba fi dzalik, maka dia dicela oleh orang-orang. Kamu jangan loncat seperti kamu sudah tua, nanti bakalan patah tulang kamu dan macam-macamnya. Maka dia berkata, hadhihi jawarihu hafiznaha anil ma'asi fi sighar. Ini anggota tubuh saya, kaki saya, tangan saya, dulu waktu masih muda saya jaga. Maka Allah jaga tatkala saya sudah tua, ya. Fa hafidhahallahu alaina fil kibar. Maka Allah jaga, ya, anggota tubuh saya tatkala sudah tua. Wa aqsu hadza anna ba'd as-salaf ra'a syaikhan yas'alun nas. Dan sebaliknya, ada sebagian salaf melihat orang yang sudah tua minta kepada masyarakat, minta kepada manusia. Maka faqala inna hadza dayya Allah fi sigharihi fa dayya'ahu Allah fi kibari. Orang ini dulu melalaikan Allah, dia tidak jaga Allah tatkala dia masih muda, maka sekarang Allah tinggalkan dia. Harusnya tatkala sudah tua dia terjaga. Tidak minta-minta kepada orang, Allah akan kirim orang mengurus dia, Allah akan kirim orang membantu dia. Tapi kenapa di masa tua dia seperti itu? Khawatirnya di waktu masih muda dia dahulu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah lalaikan dia tatkala sudah tua. Kemudian bisa jadi seorang hamba karena dia soleh, ya, maka Allah akan menjaga
keturunannya meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan ini sebagaimana masyhur dalam buku-buku tafsir tatkala para ahli tafsir menafsirkan firman Allah wa kana abuhuma salihah, bahwasanya ayah dari dua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Ayat kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Tatkala Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan menuju suatu kampung, lantas mereka berdua minta makan, minta dijamu dari kampung tersebut. Fa abau ayyudayyifuhuma, maka penduduk kampung tersebut enggan, tidak mau memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir ya. Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah, maka Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati ada dinding yang akan jatuh, akan roboh, maka Nabi Khadir pun meluruskan dinding tersebut ya. Dan ini dalil ya, bisa jadi seorang nabi ya, bayangkan dua orang nabi minta dijamu tidak dijamu. Oleh karenanya kalau Anda datang ke suatu tempat tidak dijamu, Anda mungkin bersedih, tapi ingat yang lebih mulia daripada Anda pun pernah tidak dijamu ya. Ini peringatan buat ustaz maksudnya. Kalau dia tidak dijamu, dicuekin, ya sudahlah. Nabi Khadir, Nabi Musa saja pernah minta makan tidak dikasih apa? Tidak dikasih makan, apalagi ente yang bukan nabi. Yang kayak gini modelnya. Oleh karenanya jadi nasihat buat saya pribadi ya. Tapi jangan coba-coba ya. Baik, kemudian Nabi Khadir tatkala melihat ada tembok yang akan runtuh, dia berdirikan. Nabi Musa heran. Maka Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok ini adalah milik dua anak yatim ya, dan di bawah tembok tersebut ada harta milik mereka berdua. Nah, kalau tembok tersebut miring, maka harta tersebut akan kelihatan bisa dicuri oleh orang lain. Maka harus diluruskan supaya tersembunyi kembali harta tersebut. Ya. Maka Allah kata Nabi Khadir wa kana abuhuma salihah. Ayah daripada dua anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Disebut anak yatim berarti ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah apa? Meninggal. Ini ayah dua anak yatim ini adalah ayah yang saleh ya. Ternyata para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan ayah anak yatim ini zahirnya adalah ayah mereka. Tapi sebenarnya mengatakan inilah nenek moyang yang ketujuh, kakek mereka yang ketujuh. Ternyata Allah jaga 7 turunan dari orang soleh tersebut. Dan sebab kenapa Nabi Khadir menolong dua anak yatim ini gara-gara ayahnya soleh. Gara-gara ayahnya soleh. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menyebutkan disunahkan, dianjurkan kita membantu orang yang soleh. Sebagai Nabi Khadir alaihi salam membantu kedua anak yatim ini tidak ada sebab yang lain kecuali karena apa? Ayah dari dua anak yatim ini dulu adalah ayah yang saleh. Oleh karenanya juga Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah salat dan salatnya lama. Dan dia berkata kepada anaknya, "Inni la azidanna fi salati min ajlik." Saya ini akan nambah salatku gara-gara kamu wahai anakku. Raja'a an uhfadha fika. Saya berharap Allah menjagaku pada dirimu. Artinya gara-gara saya salat Allah akan menjaga anakku. Gara-gara salat Allah akan menjaga anakku. Kemudian yang membacakan firman Allah ini, wa kana abuhuma salihah. Dahulu ayah dari dua anak yatim ini adalah ayah yang orang yang saleh. Oleh karena para hadirin terus subhanallah, apalagi di zaman sekarang ini, kita sangat butuh anak-anak kita dijaga. Kalau kita hanya berharap ya anak kita saleh sendiri, susah. Kita sendiri harus bertakwa ya. Anak kita mudah sekali rusak, baru keluar berjalan jalan sama tetangga, masuk di sekolah, ketemu macam-macam pergaulan bebas ya. Baca di internet, baca macam-macam. Anak-anak suka ya, tatkala sudah masuk di internet sudah dia pengin lihat macam-macam, rasa pengin tahunya besar, sehingga akhirnya dia masuk dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga diri kita, kita tidak menjaga pandangan kita, kita tidak menjaga pendengaran kita, kita asik di belakang chattingan sama cewek yang bukan istri kita, ya repot seperti itu ya. Kalau ketahuan sama istri siapa? Enggak, ini ada teman mau cari istri, saya mau bantu. Padahal sebagian teman gitu ketahuan bawa foto, siapa ini? Enggak, ini ada teman mau cari istri, saya bantuin. Padahal dia simpan foto tersebut untuk merojaah tiap malam. Dilihat lagi, enggak boleh. Oh iya, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya seorang menjaga dirinya. Karena siapa yang bisa jaga istri kita? Saya menjaga anak kita bekerja jauh, apalagi di luar negeri, meninggalkan anak istri. Kalau kita tidak menjaga diri kita, khawatir Allah akan menjadikan istri kita berkhianat, khawatir Allah menjadikan anak-anak kita rusak. Oleh karenanya kita kalau bermaksiat
segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang dampak dari maksiat tersebut mengenai keluarga kita. Makanya hati-hati para ikhwan. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Saya sering sampaikan bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, ayahnya tatkala akan meninggal dunia dia mengatakan, saya tidak pernah makan dari 1 dirham yang ada syubhatnya, enggak ada. Yang saya makan seluruhnya halal. Makanya anaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kalau Anda tidak menjaga diri Anda, makan yang haram, sogo Anda makan, kemudian macam Anda makan, anaknya nanti bukan Imam Bukhari. Anaknya kura-kura ninja. Kacau nanti anak kita ya, sering sana nakal, brutal dan macam-macamnya. Jaga diri kita, maka jangan egois. Saya sering sampaikan, jangan egois Anda melampiaskan syahwat Anda, melampiaskan kehendak Anda, karena korbannya adalah anak dan istri. Korbannya adalah anak, istri. Kalau Anda ingin bermaksiat, ingat anak istri. Mungkin kalau Anda pikir Anda diri sendiri Anda nekat, biarlah saya kan yang masuk neraka bukan anak-anak. Tidak, tapi kasihan. Bahwasanya dampak maksiat tersebut bisa mengenai anak-anak dan apa? Dan istri kita. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita. Barang siapa yang membayar zakat, bersedekah, ya, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindarkan dari musibah. Saya pernah dengar di suatu radio di Idaatul Quran di Saudi Arabia tentang kisah seorang hakim. Waktu itu ada musibah petir menimpa sebagian para peternak, ya. Sehingga banyak unta-unta yang meninggal kena petir dan kambing-kambing banyak kena petir. Waktu itu pemerintah Arab Saudi memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah. Maka orang-orang yang terkena musibah datang bawa laporan ke mahkamah untuk diberikan ganti bantuan dari pemerintah Arab Saudi. Hakim ini cerita, datang seorang, dia laporkan berapa puluh ekor unta dia mati. Ya. Dan hakim tersebut memberi buktinya lengkap, kemudian dia kasih bantuan dari pemerintah. Dia mengatakan, jangan-jangan kau tidak bayar zakat. Maka terdiamlah orang tersebut. Terdiamlah orang apa? Tersebut. Oleh karena hati-hati, kalau Anda bayar zakat, harta Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun mimmal." Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kalau Anda bayar zakat, Anda bersedekah, harta Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tubuh Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Apalagi Anda sendiri suka bersedekah, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan tinggalkan dia. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa aqsu hadza anna man dhayya Allah dhayya'ahu Allah. Dan kebalikan dari ini semua, barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia. Ya. Fadha'a baina khalqihi hatta yadkhula alaihi dhararu wal adha mimman kana yarju naf'ahu min ahli wa ghairihim. Maka dia pun menjadi terlupakan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sampai kemudaratan menimpa dia. Dari mana? Dari perkara-perkara yang dia harapkan manfaat. Bukan kemudaratan dari perkara yang dia takuti, tidak. Bahkan kemudaratan tersebut datang dari perkara-perkara yang dia harapkan manfaatnya. Contohnya, kemudaratan tersebut datang dari istrinya, padahal dia tahu, dia harapkan istrinya membantu dia, menservis dia, ternyata kemudaratan datang dari istrinya. Dia berharap kemanfaatan datang dari mobilnya, ternyata mobilnya atau tunggangannya memberi kemudaratan kepada dia. Jadi maksudnya kata Ibnu Rajab, sampai kemudaratan tersebut gara-gara tidak menjaga Allah datang dari hal-hal yang dia harapkan manfaatnya. Oleh karenanya sebagian salaf berkata, "Innila a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wadabati." Aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mengenali akibat dampak dari maksiatku pada perangai dan perilaku pembantuku dan tungganganku. Ya, perilaku apa? Pembantuku dan tungganganku. Seorang mungkin bermaksiat kepada Allah, tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pembantunya mungkin kurang ajar, pembantunya mungkin nyebarin jelek-jelekan dia di luar, atau pembantunya mungkin mencuri uangnya gara-gara dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah beri musibah pada mobilnya. Mobilnya rusak terus, masuk bengkel terus, ya. Mobil baru beli mobil sudah rusak misalnya, ya, sehingga ini berpengaruh dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah menjaga kita pada kemaslahatan dunia. Yang kedua dan lebih penting,
adalah kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga agama kita. Ini yang lebih penting. Ya. Kalau musibah perkara dunia masih lebih ringan daripada musibah di dunia, musibah masalah agama. Oleh kerana Nabi SAW berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau jadikan musibah pada agama kita. Artinya apa? Musibah dalam dunia, musibah menyedihkan, tapi masih bisa dilewati. Tapi kalau musibah dalam agama, tadinya kita rajin sholat, kemudian malah sholat, tadinya rajin sholat berjamaah, kita tinggalkan sholat berjamaah. Tadinya kita bisa menjaga pandangan, kita enggak bisa lagi menjaga pandangan. Tadinya kita rajin baca Quran, sekarang lagi baca Quran, ya repot. Semua ini musibah. Berkaitan dengan apa? Agama. Tadinya kita sholat malam, enggak bisa lagi sholat malam. Ini musibah berkaitan dengan agama. Maka di antara doa kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Ya. Kita tidak ingin musibah, tapi kalaupun harus ada musibah, maka hendaknya musibah ada pada dunia kami, bukan pada agama kami. Oleh karenanya para hadirin, selalu saya ingatkan dan saya tidak bosan untuk mengingatkan, jika Anda bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Tapi kalau dia bersalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dampak musibah tersebut mengenai Anda, mengenai diri Anda, mengenai agama Anda, mengenai keluarga Anda dan anak-anak Anda. Ya, oleh karena kita dapati terkadang sebagian orang, ya, uangnya banyak namun dia praktek riba, kerja di riba, rusak nanti, hancur. Istrinya mungkin kayak apa modelnya, anak-anaknya mungkin sakit-sakitan, mungkin rusak dan macam-macamnya. Ya, kita sering dapati orang-orang yang hebat-hebat uangnya banyak tapi anaknya hancur-hancuran. Kenapa? Mereka melanggar hak Allah, mereka tidak menjaga Allah, maka musibah tersebut menimpa mereka dan menimpa anak-anak dan keluarga mereka. Baik, maka barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga perintahnya untuk dijalankan dan menjaga larangannya untuk dijauhi, maka Allah akan menghindarkan dia dari syubhat-syubhat yang menyimpangkan dia. Ya, kalau ada pikiran-pikiran yang bid'ah-bid'ah, yang syirik-syirik, yang syubhat-syubhat, maka Allah akan jauhkan dia dari pemikiran tersebut. Kalau dia lihat, dia enggak tertarik. Ya. Dia enggak tertarik lihat orang sufi kemudian misalnya saya enggak tertarik. Enggak tertarik. Kayak apa kayak gitu? Enggak tertarik. Ya, ada orang suka kamu kafir, takfiri, saya enggak tertarik. Kenapa? Orang ini menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bilang kalau ada seperti sufi-sufi yang kemudian zikirnya sambil loncat-loncat, kemudian sambil gini-gini, mungkin kalau di zaman Abu Jahal enggak, Islam kok kayak begini, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Islam enggak mau saya. Siapa yang mau tertarik dengan Nabi Muhammad SAW kalau modelnya gitu? Enggak ada. Kalau memang Nabi cara berzikirnya begitu, pasti sudah diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang banyak ya. Yang sahih, karena model zikir kayak gini kan menarik ya. Menarik untuk diriwayatkan. Ternyata tidak ada yang meriwayatkan, berarti enggak ada, Nabi enggak pernah begitu, ya. Kalau memang Nabi pernah begitu, pasti banyak riwayat yang apa? Meriwayatkan, ya. Terus ada yang bilang daripada ngoplo mending, kalau daripada ngoplo menang begini. Tapi jangan dibandingkan dengan ngoplo dan macam-macamnya. Kita bilang benar enggak itu dari syariat seperti itu? Apakah Nabi pernah mengajarkan demikian? Ya, jangan ciptakan cara ibadah dengan cara sendiri. Jadi barang saya menjaga Allah, Allah akan menjauhkan dia dari hal-hal yang syubhat-syubhat pemikiran yang menyesatkan, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seperti Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bertakwa kepada Allah, ya. Bersabar tatkala dilempar oleh kakak-kakaknya dalam sumur, ya. Bersabar. Ya. Menjaga hatinya meskipun dizalimi oleh kakak-kakaknya. Kemudian tatkala di penjara tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya, sampai tatkala dia diuji dengan ujian yang berat, tatkala dirayu oleh Zulaikha dengan rajuan yang luar biasa, maka Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Dan demikianlah kami palingkan dia dari keburukan dan perbuatan keji. Kenapa? Kata Allah, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Karena dia adalah dari hamba-hambaku yang terpilih. Dalam riwayat, dalam qiraah yang lain, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Dia termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Oleh karenanya, jika Anda ikhlas dalam beribadah, maka tatkala Anda diuji dengan ujian-ujian berat, Anda bisa lolos. Kenapa? Karena Anda menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa bertahan dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ini ujian yang sangat berat. Dan laki kalau sudah diuji dengan wanita, dia pasti KO kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau badannya
tegar kayak apa, mau badannya kekar kayak apa, kalau sudah dikerling oleh seorang wanita pasti apa? KO, ya, pasti KO. Demikian juga wanita, kalau digoda oleh lelaki sudah. Kalau sudah syahwat, ya akhi, kalau Anda syahwat masih di awal, Anda masih bisa menghindar. Seorang melihat hal yang haram, astagfirullah, dia masih bisa menghindar. Tapi kalau dia terus, kalau sudah syahwatnya bergelora, tidak mungkin dia selamat. Mustahil dia selamat. Lihat bagaimana wanita-wanita yang tatkala mereka melihat tampannya Nabi Yusuf, syahwat mereka sudah bergelora. Kata Allah, wa qatta'na aydiyahunna. Mereka pun motong-motong tangan-tangan mereka, tidak sadar kenapa syahwat sudah bergelora, sudah terlanjur. Ya. Makanya kalau ada akhwat yang kirim fotonya sama Anda, segera hapus meskipun sudah kelihatan. Astagfirullah, hapus. Tapi kalau Anda kemudian simpan, Anda lihat lagi, kirim lagi dong, sudah bergelora syahwat Anda sudah. Pikiran Anda, saya tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan anak, yang penting bagaimana saya bisa memuaskan syahwat. Itu yang bahaya. Jadi syahwat kalau di awal masih bisa kita kalahkan. Tapi kalau sudah bergelora, mustahil Anda kalahkan, mustahil. Kenapa? Kata orang, kalau seorang syahwatnya sudah bergelora, seorang laki-laki syahwatnya bergelora, 3/4 otaknya sudah hilang. Boleh saya katakan hilang semua otaknya. Oleh karenanya para hadirin, ya, kecuali kalau Allah tolong, tolong baru bisa. Ada orang seperti itu Allah tolong. Tatkala di saat-saat yang gawat, Allah menolong dia. Sudah azan ya? Kurang menit lagi. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Yusuf alaihissalam karena kesolehannya Allah pun menyelamatkan dia. Allah jaga agamanya agar dia tidak terjebak dalam perbuatan yang keji, ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tatkala menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Anfal, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seorang dengan hatinya. Kata Ibnu Abbas, yahulu bainal mu'min wa bainal ma'siyah allati tajurruhu ilan nar. Allah menghalangi dia, seorang mukmin, dari hatinya, menghalangi hatinya dari maksiat yang mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Ada orang ingin bermaksiat gagal terus. Kenapa Allah jaga dia? Allah tahu dia sedang lemah. Tapi sebelumnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia mau ketemu lagi cewek tersebut, sudah kehapus SMS-nya. Nomor HP-nya hilang, enggak bisa ketemu lagi, ya sudah. Berarti Allah tolong Anda. Saat itu Anda sedang lemah. Allah tahu dia sedang lemah. Tapi Allah lihat sebelumnya dia pernah baik, dia pernah soleh. Maka Allah jaga dia. Sehingga dia mau bermaksiat gagal-gagal terus, enggak bisa. Ya. Dia mau cari uang korupsi, enggak ada yang kasih uang korupsi sama dia. Gagal terus maksiat yang dia lakukan. Dan ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buka internet, dia mau buka macam-macam, keblokir terus. Dia enggak tahu cara buka blokir terus. Allah jaga dia. Karena ada di mana masa-masa seorang mukmin sedang jatuh imannya. Kalau dia tidak soleh kepada Allah sebelumnya, maka dia akan terjerumus dalam maksiat tersebut. Tapi karena dia pernah soleh sebelumnya, maka Allah jaga dia sehingga dia tidak terjerumus dalam maksiat-maksiat tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innal abda la yahummu bil amri minat tijarah wal imarati hatta yuyassar lahu. Sungguh seorang hamba benar-benar berkeinginan, ya, tentang urusan perdagangan atau tentang urusan kekuasaan. Dia ingin menjadi pedagang sukses, dia ingin menjadi penguasa, ingin mendapatkan kedudukan, jabatan. Dia ingin agar itu dimudahkan baginya. Fayanzurullahu ilaihi, maka Allah pun melihat hambanya tersebut. Fayaqulu lil malaikati, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, isrufuhu anhu, jauhkan perdagangan tersebut dan jauhkan jabatan tersebut dari hambaku ini. Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu nar. Kalau saya mudahkan perdagangan tersebut buat dia dan saya mudahkan dia mendapatkan jabatan tersebut, maka dia akan masuk neraka. Fa yasrifuhullahu anhu, maka Allah pun memalingkan jabatan dan perdagangan tersebut darinya. Fa yadhallu yatatayyaru yaqul sabaqani fulan, maka dia pun menyesal, dia mengatakan si fulan telah mengalahkan saya, perdagangannya laku, ya. Dahani fulan wa ma huwa illa fadlullah, dia mengatakan si fulan telah menjadi pejabat sedangkan aku tidak, ya. Dia tidak tahu ternyata itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia menjadi pedagang besar, Allah tahu kalau dia jadi pedagang orang ini akan rusak. Kalau dia jadi pejabat, Allah akan rusak orang ini. Maka Allah palingkan dia, tidak pantas dia menjadi pedagang besar, tidak pantas dia menjadi pejabat.
Padahal dia tidak tahu kalau itu karunia dari Allah. Maka dia pun menyesal, dia mengatakan, kenapa si fulan lebih kaya dari, kenapa si fulan berhasil berdagang saya tidak? Kenapa si fulan mengalahkan saya, dia menjadi pejabat saya tidak? Dia tidak tahu semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat yang lemah tetapi maknanya benar. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inna min ibadi man la yusluhu imanahu man la yuslihu imanahu illa al-faqr." Di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak bisa memperbaiki imannya kecuali kemiskinan. Dia kalau miskin baru dia baik. Wa in basattu alaihi afsadahu dzalik. Kalau saya lapangkan rezeki kepada dia, dia jadi orang kaya, dia akan rusak. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Dan di antara hamba-hambaku ada yang tidak bisa menguatkan imannya kecuali kekayaan. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Kalau saya menjadikan dia miskin, dia akan rusak. Kalau jadikan miskin, dia mencuri, merampok dan macam-macam. Jadi Allah tahu ini si fulan cocok jadi orang miskin, si fulan cocok jadi orang kaya. Antum senang cocok jadi apa? Kemudian wa inna min ibadi man la yuslihu imanuhu illa sihha. Di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak bisa menguatkan imannya, memperbaiki imannya kecuali kalau dalam kondisi sehat. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Kalau saya menjadikan dia sakit, dia akan rusak. Mungkin dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buat dia sehat. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa saqam. Dan di antara hamba-hambaku ada yang tidak bisa memperbaiki imannya kecuali sakit. Walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Kalau saya menjadikan dia orang yang sehat, akan rusak imannya. Ya, kalau dia sakit dia tidak bisa macam-macam ya. Dia bersabar ya, kemudian dia baik baca Quran kerjaannya, kenapa lagi sakit? Kalau dia sehat, rusak dia, main ke sana, main ke sini bermaksiat dan macam-macamnya. Allah lebih tahu akan hal tersebut. Bahkan Allah mengatakan, "Wa inna min ibadi man yatlubu baban minal ibadah." Di antara hambaku ada yang minta salah satu pintu dari pintu-pintu ibadah. Misalnya dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersedekah. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang bisa puasa sunnah terus ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku seorang dai misalnya. Ya Allah, mudahkanlah aku hafal Quran misalnya." Fa akufuhu anhu. Saya pun menghalangi dia daripada pintu ibadah tersebut. Likaila yudkhiluhul ujub, agar dia tidak tertimpa penyakit ujub. Ya, kalau dia ternyata jadi seorang dai, dia jadi ujub, sudah enggak usah jadi dai, jadi pendengar saja ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi dai nanti repot, disombong, jadi ujub, merendahkan orang lain, tidak pantas jadi dai. Padahal dia sudah berdoa, sudah masuk pondok enggak jadi dai juga. Akhirnya jadi pedagang ya. Ada orang seperti itu ya. Mau pondok belajar, intinya jurusan perdagangan ya. Jadi pedagang. Allah tahu lebih pantas dia jadi apa? Pedagang. Dia donatur, tidak pantas jadi dai. Mungkin kalau jadi dai maunya menang sendiri, maunya jadi otoriter, mau ngomong tidak boleh nasihati, repot orang jadi dai seperti ini. Maunya menang sendiri, maunya otoriter, tidak mendengar masukan orang lain, ujub dan sombong mendengar orang lain, maka tidak pantas jadi dai. Allah bilang, ini sudah jadi pedagang aja, enggak usah jadi dai. Oleh karena para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, seorang berhusnudzon kepada Allah jika dia sudah bertakwa kepada Allah, yakinlah apa yang Allah putuskan bagi dia itu yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ulangi lagi, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kita lanjutkan wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, ihfazillaha, jagalah Allah. Sama maknanya seperti awal, jagalah perintah Allah dengan melaksanakannya, jagalah larangan Allah dengan menjauhinya. Tajidhu tujahaka, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Dalam riwayat amamaka, di hadapanmu. Maknanya barang siapa yang perhatikan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyertai dia. Di depannya artinya bersama, tidak jauh-jauh, Allah di hadapanmu. Berarti Allah akan bersamamu dalam setiap kondisi. Allah akan bersamamu dengan ma'iyah khasah, dengan kesamaan yang khusus spesial, yaitu Allah akan menolongmu. Ya, seperti dan ini seperti perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun ya mengatakan, "Ya Allah, kami takut diutus kepada Firaun. An yafruta alaina aw ayatgha." Ya Allah, kami takut pergi ke Firaun. Nabi Musa disuruh berdakwah ke Firaun, Nabi Musa takut. Nabi Harun juga apa? Takut karena Firaun orangnya besar, tinggi besar, hebat, punya anak buah yang banyak, orangnya memiliki karismatik ya, pintar ngomong. Nabi Musa dan Nabi Harun ketakutan. Kami takut wahai Allah bahwasanya Firaun ya akan melakukan pelanggaran kepada kami dan melakukan kezaliman kepada kami. Maka Allah mengatakan, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya aku bersama kalian. Aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian
lakukan. Ya, seperti oleh karena Nabi Musa diajari oleh Allah bahwasanya Allah bersamamu dalam kondisi apapun, Allah bersamamu. Setelah itu jadilah Nabi Musa berani. Ya. Oleh karena tatkala Nabi Musa alaihissalam terjebak, tatkala dikejar oleh bala tentara Fir'aun, di hadapan dia ada Laut Merah, sementara di belakang dia ada pasukan Fir'aun. Kata Allah, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala dua pasukan sudah saling melihat, rombongannya Musa dan rombongannya Fir'aun sudah akan mengejar Musa dan Musa di hadapannya Laut Merah, maka sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Nabi Musa membantah, kata Nabi Musa, "Kalla, tidak akan ketangkap kita. Inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku. Sayahdin, dia akan beri jalan keluar bagi kita. Dia akan beri petunjuk kepada kita." Maka Nabi Musa yakin bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa menyertainya, yaitu Allah akan beri pertolongan kepada dia. Maka jika Anda menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong Anda dan Allah akan senantiasa bersama Anda. Sebagaimana tatkala Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar di dalam goa, ya, dalam goa Jabal Thawr, ya, tatkala kisah hijrah Nabi SAW, mereka berdua sembunyi dalam gua selama 3 hari, maka Nabi Muhammad SAW sudah berusaha dan Nabi Bakar sudah berusaha agar jejak mereka tidak ketahuan. Oleh karenanya harusnya kalau dari Mekah menuju ke kota Madinah, harusnya menuju ke arah utara. Madinah itu utaranya kota Mekah. Namun Nabi dalam rangka menghilangkan jejak, Nabi ke selatan terlebih dahulu. Semakin menjauhi kota apa? Kota Madinah. Karena orang-orang kalau mengejar Nabi, mereka tahu Nabi akan ke Madinah, mereka langsung ke utara. Tapi Nabi dalam rangka untuk menghilangkan jejak, Nabi SAW kemana? Ke arah selatan. Setelah itu Rasulullah SAW juga berdiam 3 hari supaya orang sudah cari-cari nggak ada sana sini, sudah putus asa, baru Nabi 3 hari berikutnya baru jalan. Ini taktik Nabi SAW, strategi Nabi SAW. Bahkan disebutkan salah seorang dari budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Amir bin Fuhairah, dia bertugas untuk bawa gembalaan kambing, sehingga kalau ada jejak Nabi dan jejak Abu Bakar hilang dengan jejak kaki kambing. Jadi seluruh usaha dilakukan oleh Nabi SAW. Namun qadarullah, ternyata sampai juga pasukan orang musyrik di mulut goa. Sampai juga sudah berusaha mereka menghindar, sampai juga pasukan kaum musyrikin di mulut goa. Tadi kali itu Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar bersedih. Abu Bakar khawatir Nabi ketangkap. Abu Bakar mengatakan, "Lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari pasukan tersebut lihat ke bawah, pasti sudah lihat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannukum bisnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang? Allah bersama kedua orang ini. Allah yang ketiganya, tidak akan Allah tinggalkan. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau khawatir, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, perasaan Allah bersama dia akan hadir. Dia tentram saja, tenang saja. Meskipun dia dalam kondisi sulit, dia akan kenapa? Dia tahu dia bertakwa kepada Allah. Dia sudah ikut prosedur, ya, dia waktunya salat, waktunya ada orang nyogok dia enggak terima, waktunya ada wanita dia tundukkan pandangan, orang seperti ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang tadi pagi enggak salat subuh, aduh repot. Kejebak, aduh repot. Tadi ada cewek ngelotot terus, ya ini repot seperti ini. Ini repot seperti ini. Segera istighfar kalau sudah begitu. Waduh, tadi pagi saya enggak salat berjamaah, tadi malam gara-gara nonton bola, kemudian aduh ini repot kalau begini. Dia gelisah. Gelisah itu datang sendiri. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, sudah ikut prosedur, pagi-pagi salat subuh berjamaah, setelah subuh dia zikir pagi petang, kemudian keluar rumah dia baca doa keluar rumah, kemudian di tengah jalan lihat cewek dia tundukkan pandangan, kejebak dalam kondisi yang sulit, hatinya tenang. Allah berikan ketenangan. Kenapa? Allah bersama dia. Itu perkara yang tidak bisa dibuat-buat, itu akan datang dengan sendirinya. Karena seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersama dia dengan kebersamaan yang spesial, artinya Allah akan menolong dia. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, saya rasa kajian kita sampai di sini saja ya. Sisanya kapan-kapan lagi insyaallah. Kalau ada jadwal sini kita lanjutkan, kalau enggak ada ya wallahu a'lam bishawab ya. Demikian saja dulu, ini poin yang mungkin kita bisa bahas. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Sikap apa yang harus saya lakukan jika mempunyai tetangga yang tidak mau melakukan sholat di masjid, padahal sebelah rumahnya adalah masjid tempat kami sholat? Mohon nasihatnya. Kita kunjungi, ajak ngobrol, ya, dakwahi pelan-pelan. Kalau bisa
ngajak main ke rumah atau kirim hadiah makanan, ya. Kirim kue ke rumahnya, lama-lama ketemu, lama-lama ajak ke masjid. Ada pun datang, kamu kenapa nggak ke masjid kamu? Tetangga masjid nggak ke masjid, kayak orang kafir aja. Ya repot gitu. Kayak orang munafik, ya nggak bisa kalau gitu. Kamu tahu nggak di zaman Nabi orang tidak ke masjid itu orang munafik. Apalagi tetangga masjid. Ini lebih munafik dari zaman munafiknya Nabi. Wah, repot seperti itu. Rusak kalau begitu dakwah ya. Bukan begitu cara dakwah. Datang kepada dia, kasihkan hadiah, ajak ngobrol tenang-tenang. Antum kalau mendapat hidayah gimana caranya? Masa begitu orang? Ya, jadi kita dekati. Saya tahu saya dulu dapat hidayah gara-gara ada orang yang ramah. Datang kepada saya, ngajak tangan saya, ngobrol-ngobrol. Baru saya bisa dapat hidayah. Allah dengan sebab itu Allah kasih saya hidayah. Tapi kalau datang orang marah-marah, ngamuk-ngamuk, saya lebih tidak tertarik sama orang ini. Ya, saya semakin menjauhi masjid. Orang masjid begini modelnya, sombong dan angkuh. Ya. Oleh karena seorang tatkala tahu tetangganya seperti itu, ini lahan untuk dakwah. Siapa tahu dia dapat hidayah gara-gara Anda. Setelah itu dia sholat berjamaah terus, ya, maka pahalanya ngalir terus sama Anda. Maka datang kepada dia dengan senyum-senyum, kalau enggak bawa hadiah, ngobrol-ngobrol, ngajak ke rumah makan, ya. Lama-lama main ke rumah dia menjelang waktu zuhur. Ke masjid yuk, sudah azan, gitu caranya. Lama-lama ya dia terpaksa ikut berangkat. Atau enggak bawa ustaz isi pengajian hari ba'da maghrib, undang dia untuk ke masjid, datang ke rumah. Jadi dekati dulu baru kemudian apa? Didakwahi, ya. Intinya kita hanya bisa mendakwahi. Dia tidak mau, kalau tidak mau ke masjid bukan urusan kita. Yang penting Anda sudah berusaha mendakwahi. Berhasil atau tidak berhasil, pahala terus mengalir. Anda sudah dapat apa? Pahala. Karena Anda sudah berdakwah. Anda sudah berusaha mendekatinya, sudah kasih hadiah kepada dia, ya. Berusaha. Sikap apa yang harus dilakukan jika melihat kemusyrikan di hadapan mata sementara kita tidak berdaya karena jumlah yang sedikit? Ya, kita bersabar. Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, tidak bisa menghancurkan satu patung pun di Mekah di sisi Ka'bah yang jumlahnya 360 patung. Kapan Rasulullah SAW bisa hancurkan? Setelah Rasulullah SAW 8 tahun setelah berhijrah di Fatu Makkah, baru Rasulullah SAW hancurkan patung itu semua dengan tongkat beliau dengan berkata, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." 8 tahun berikutnya, 13 tahun tidak pernah bisa menghancurkan satu patung tersebut. Kenapa? Kemampuan tidak ada. Maka itu dari hal ini menunjukkan pentingnya ilmu. Hal tersebut tidak hilang kecuali dengan ilmu. Ya. Maka kita berdakwah dan berdakwah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ya. Berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdakwah dan berdakwah. Ya. Ada nabi yang berhasil punya pengikut, ada yang tidak punya pengikut. Ya. Nabi Musa alaihissalam dakwah Firaun dengan Allah turunkan berbagai macam mukjizat yang aneh-aneh. Firaun tetap saja tidak beriman dan para pengikutnya semua tidak beriman kecuali ada seorang yang menyembunyikan imannya. Pengikut Firaun, suku Aqbat, suku Kipti tidak beriman. Bahkan terakhir ingin bunuh Nabi Musa, ngejar Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Musa tidak bisa apa-apa, tidak bisa menghancurkan patung-patung di Mesir, tidak bisa. Ya. Sebagai Nabi Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Mekah tidak mampu menghancurkan satu patung pun. Jangankan patung, di Bilal disiksa Rasulullah SAW tidak bisa tolong. Abu Bakar kemudian membebaskan Bilal. Ammar bin Yasir ayah dan ibunya dibunuh, Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bukan otoritas Anda untuk menghancurkan patung-patung yang ada. Anda bisa nasihat, itu hak Anda untuk menasihati. Ini tidak boleh, seorang Muslim tidak boleh seperti ini, kesyirikan. Maka ini butuh ilmu. Ya, datang baik-baik, bicara dengan baik, sampaikan dalil. Datangkan hadis Nabi SAW. Ada jimat-jimat, sampaikan. Rasulullah SAW memutuskan jimat. Hafalkan dalilnya, sampaikan. Ya. Dan ini yang mungkin maksimal bisa kita lakukan. Adapun mengambil sikap tindakan bukan otoritas kita, bukan hak kita. Insya Allah di bulan Ramadan nanti mana yang terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Tilawahkah, tadabbur setiap ayat, atau nambah hafalan? Tiga-tiganya kalau bisa ya. Tiga-tiganya bisa ya. Tapi kalaupun ya menghatamkan Quran itu bagus ya. Tapi kalau memang seandainya taruhlah tidak ada waktu kecuali ya, tadabbur lebih bagus. Karena tilawah merupakan sarana untuk apa? Tadabbur. Namun bukan berarti saya menyuruh tidak baca Quran, tetap baca Quran. Ada waktu Anda baca Quran, ada waktu Anda stop 1 hari 2 ayat baca tafsirnya. Apa maksudnya? Karena subhanallah Quran itu suatu perkara yang indah. Di antara perkara yang disesatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di akhir hayatnya, dia kurang konsentrasi tentang Al-Quran. Padahal tafsiran dia hebat-hebat. Seandainya dia sejak awal konsentrasi Al-Quran, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah konsentrasi dengan hadis-hadis, kemudian membantah pemikiran-pemikiran sesat, dia berjihad di jalan Allah dengan menjelaskan tentang kesyirikan, tentang kekufuran, bid'ah-bid'ah, sehingga sempat dia kurang perhatian sama Al-Quran. Di akhir hayatnya dia perhatian sama Al-Quran dan subhanallah tafsirnya luar biasa. Ustaz, mohon penjelasan tentang hukum karma. Apakah dalam Islam
agama kita ada hukum karma. Kalau ayahnya soleh, anak dapat dampak solehannya. Apa maksudnya hukum karma dalam istilah orang-orang Hindu? Saya tidak tahu. Apakah hukum karma maksudnya bagaimana hukum karma? Ada yang tahu hukum karma? Bagaimana? Contohnya bagaimana? Ada yang tahu hukum karma? Yang ada dalam Islam al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Tapi kalau bapaknya yang misalnya yang berzina, bukan berarti anaknya yang disiksa, enggak ya? Bukan begitu, tapi dia yang sesuai. Kalau dia menyakiti orang, mungkin Allah akan balas dengan orang menyakiti dia menzalimi orang, dia akan dizalimi oleh orang. Itu bisa jadi terjadi. Seorang durhaka kepada orang tua, bisa jadi anaknya juga durhaka kepada dia. Ini mungkin dalam Islam. Al-jaza, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Saya tidak ngerti apa maksud hukum karma ya. Saya tidak ngerti. Kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu saya. Hukum karma menurut agama Hindu maksudnya apa? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, sampai di sini saja kajian kita. Demikian saja. Wallahu ta'ala bishawab ya. Mohon maaf, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.